Ya, assalamualaikum. Aduh, kok ini kelas kayaknya sampahnya di mana-mana ya? Ibu nggak mau nih masuk kelasnya nih kalau misalnya sampahnya masih berserakan nih. Ayo dong, dibersihin dulu ya, dibuang dulu sampahnya. Nanti baru ibu mau masuk nih, mau ngajar. Kalau nggak, ibu nggak bakal mulai pelajaran nih. Kan kalian tahu kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Kok nggak dijaga sih kelasnya? Karena anak-anak ibu tuh pada cantik, ganteng, baik hati, ya kan? Masa sampah nih di mana-mana sih? Gak mau nih ibu nih, ya. Ayo dibuang dulu ya. Baru nanti kita mulai pelajaran. Tuh, apalagi sampah botolnya tuh. Tolong dibuang dulu ya. Nah, oke. Oke, udah semua? Udah. Nah, ibu mau nanti kita berdoa dulu. Setelah itu nanti ibu absen, baru kita masuk ke materi, oke? Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya sebelum kita belajar. Berdoa, dipersilakan. Amin. Doa selesai. Oke, ibu absen dulu ya. Ibu absen untuk hari ini. Arya Jaka ada? Oh, ada. Raja Pringgo ada. Mita Fonisela ada. Siti Nuryasi ada. Devitri ada. Halimatul Sadia ada. Oke, berarti masuk semua ya hari ini. Masuk, alhamdulillah. Karena hari ini tadi ya ibu masuk kelas ini, ibu perhatiin kok ada sampah gitu ya. Mungkin ibu mau sedikit kasih kalian video tentang sampah yang ada di sungai di sekitaran kita. Apalagi di Indonesia ini terkenal sampah yang lumayan cukup banyak tiap harinya ya. Apalagi kalau kalian tahu ada yang namanya tuh Bantar Gebang. Itu adalah tempat penampungan sampah-sampah kita tahu ya. Apalagi untuk warga DKI Jakarta itu, aduh, kalau kalian tahu tempat itu udah setumpuk kayak gunung, tahu nggak ya. Makanya kalian harus perhatikan lingkungan ya, nggak peduli sama lingkungan ya, karena memang kebersihan sebagian dari iman ya. Harus jaga kebersihan, nggak boleh enggak ya. Oke, nanti ibu bakal tampilkan video sampah nih ya. Kalau kalian pernah nonton YouTube Pandawara ya kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah sekumpulan anak muda yang memang punya motivasi dan juga punya prinsip untuk membersihkan sungai-sungai yang ada di Indonesia, apalagi untuk daerah sekitaran Jakarta yang sering banget mengalami banjir ya kan. Rumah kalian kena banjir gak kemarin? Enggak ya, alhamdulillah ya. Nah, nanti ibu bakal kasih contoh video nih, salah satu gambaran buat kalian gimana sih kalau misalkan kalian itu nggak menjaga lingkungan, apalagi sampah ya, terutama sampah plastik. Aduh, itu sampah plastik tuh susah diuraikan. Kalian tahu kan kalau bawa sampah plastik itu susah banget diuraikan ya. Makanya ibu mau kalian tuh harus jaga lingkungan. Oke, nanti setelah ini ibu bakal tampilkan video berupa sampah nih yang ada di salah satu sungai di Indonesia ya. Kalian bisa lihat sebanyak apa. Nah, nanti bakal ada pertanyaan dari ibu, jadi kalian harus perhatikan videonya, oke? Oke, silakan. Kalau udah gini, siapa yang harus disalahin? Salah Pandawara, karena orang-orang jadi pada tahu gara-gara dia ekspos. Halo? Jadi gimana perasaan Bapak sebagai warga sini ngelihat sampah berserakan gini numpuk? Sangat sedih juga ya. Kalau lihat ini tumpukan takutnya akan mau menyerap. Sekarang kan lagi musim-musimnya gitu ya. Terus ngerubah kualitas air juga ya Pak ya? Nah itu juga air. Harapannya mah yang penting mah jembatan ya, ini bersih, jembatan ke atas. diperbaiki, ditinggiin ya. Ya. Gitu aja. Makasih Pak ya, atur nuhun pisan. Ya. Nah, dari video tadi gimana? Kalian cukup perhatian gak sih? Cukup prihatin gak sih sama lingkungan kita? Ya, apalagi untuk
di sekitaran kita nih, terutama di Jakarta, sering banget mengalami banjir. Selain karena curah hujan yang terus menerus dan tinggi, sampah pun menjadi faktor utama loh, ya. Nah, menurut kalian kenapa sungai kita itu bisa sampai seperti itu tuh, kenapa? Apa dampaknya buat kita tuh apa? Kalian tahu nggak? Hah? Coba, kalau misalkan kalian tahu, kasih jawaban ke ibu ya. Ya, kenapa Arya? Ya itu karena kurangnya kesadaran dari si masyarakatnya untuk menjaga lingkungannya sendiri. Dan mereka lebih memilih untuk membuang sampah ke sungai dibanding membayar uang untuk jasa pembuang sampah. Ya, murah kok. Di sekitaran ibu nih jasa buat buang sampah gitu, ke jasa pembuangan sampah itu cuma 30.000 untuk 1 bulan. Jadi terhitung 1 hari itu cuma 1.000, nggak mahal kok, ya. Dan ibu tidak membenarkan juga, dan ibu juga tidak memperbolehkan kalian melakukan pembakaran sampah. Itu bisa menyebabkan polusi udara juga, oke, nggak bagus ya, mengganggu warga sekitar juga ya. Apalagi kalau misalkan kalian berada di pemukiman padat, itu bisa menyebabkan apa kebakaran, betul sekali. Dan ruginya bukan hanya 100, 200, 1 juta dan 2 juta, bisa ratusan juta, bisa miliaran juta. Karena apa? Banyak rumah yang akan berdampak kebakaran tersebut ya. Selain itu juga bakal berdampak pada listrik, pemadaman listrik secara menyeluruh ya. Jadi jangan pernah kalian coba-coba itu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda nih, coba ibu mau tahu, buat gimana caranya sungai di sekitaran kita itu enggak tercemar gitu. Ayo coba, buat anak ibu yang ganteng dan cantik, pastinya pada pinter-pinter. Apa coba Siti, apa Siti? Ya, selain membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, terus apa lagi? Nah, beralih ke barang-barang yang bisa dipakai berulang kali ya, jangan yang cuma hanya sekali pakai gitu ya. Kalian kan bisa nih, botol plastik kalian ganti ke tumbler yang berbahan besi, itu karena bisa awet berlama-lama ya, bisa ya kurang lebih 1 tahun lebih lah gitu. Nah, itu bisa kalian ini. Dan cara penghancuran besi pun itu gampang dibanding plastik. Plastik itu bisa bertahun-tahun ya anak-anak ya, bisa bertahun-tahun, bahkan dia bisa bertahun-tahun tuh, puluhan tahun malah, susah untuk hancur kecuali ya dibakar ya. Tapi kan bakar juga tidak boleh ya kan, bisa mencemarkan udara tadi yang ibu bilang. Oke. Nah, dampaknya apa sih? Selain buat kita aja kan udah nggak bagus nih, dampaknya untuk makhluk hidup yang lainnya apa coba? Mungkin untuk lingkungan, tanaman, pohon dan atau sebagainya, makhluk hidup lainnya di muka bumi ini apa? Coba, kalau kalian perhatikan di Bantar Gebang itu, kalian lihat efek dari warga sekitar karena terdapatnya Bantar Gebang itu apa? Selalu bau ya, nggak enak banget untuk udaranya ya. Jadi udara yang mereka terima itu kebanyakan dari bau-bau dari sampah itu. Selain sampah plastik, sampah yang mengganggu ada sampah rumah tangga yang membusuk ya. Terus kalian juga nih para perempuan-perempuan ya, nggak boleh, harus bersih ya untuk buang softtek gitu kan. Selain itu najis ya, itu juga berpengaruh buat pencemar lingkungan ya, karena si softtek itu kan ada yang berbahan dari plastiknya ya kan. Nah, itu juga bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, untuk hewan gimana ya? Mungkin di sekitarnya masih ada yang terdapat rumput atau apa. Kalian pernah lihat gak hewan sekarang udah kebanyakan apalagi di laut ya, karena buang sampah di laut. Kalian tahu kan, ikan yang nyangkut lah, makan plastik lah, botol lah dan lain, kan kasihan ya kan. Makhluk hidup juga butuh hidup juga, bukan hanya kita aja manusia ya. Nah, nanti kalau misalkan memang ada kesempatan, ibu akan coba ajak kalian di beberapa tempat yang mungkin tercemar dari sampah. Gak harus ke sungai juga karena bahaya ya, lumayan bahaya ya.
Ya di sini juga kayaknya sekitar kita agak susah untuk cari sungai terdekat yang agak aman gitu. Nanti mungkin ke lingkungan yang memang kelihatannya ini kadang kan ada beberapa tuh yang di pinggir jalan ya, ibu suka lihat daerah Depok tuh ke arah Jalan Raya Bogor, ya enggak sih, suka ada sampah itu, tong sampah tapi kayaknya nggak pernah diambil gitu, atau emang itu sengaja warga buang di situ ya, dan itu tuh berserakan di pinggir jalan, apalagi dikibas-kibas sama kendaraan yang lewat. Nggak banget ya, kelihatannya juga nggak bagus ya, ya nggak sih, ya gitu ya. Dari pembahasan kita tadi tentang sampah plastik, sampah ya, sampah tuh banyak, bukan hanya plastik aja yang tersebar di sungai-sungai di Indonesia ya, terutama apalagi di DKI Jakarta, Depok dan sekitarnya, Bogor dan lain-lain. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sama ibu? Kenapa Raja? Apakah air sungainya bisa digunakan kembali setelah tercemar sampah seperti itu? Oke, ibu akan menjawab ya. Mungkin bisa digunakan kembali asal ya itu butuh pembersihan berulang kali ya, karena kita nggak tahu zat apa yang terkandung di dalam sampah itu yang menyebabkan pencemaran sungai. Walaupun nantinya dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan sungainya sudah bersih, itu belum tentu juga bisa digunakan ya. Mungkin kalau untuk cuci-cuci peralatan biasa mungkin bisa ya, tapi kalau untuk konsumsi jangan deh ya, itu sangat mengganggu kesehatan. Lebih baik kalian menggunakan air yang ada di rumah saja, entah itu kalian pakai pam ataupun sumur ya, jangan menggunakan air sungai untuk masak ya, kegiatan masak. Oke, untuk konsumsi tidak boleh. Kalau untuk mandi itu mungkin agak dipertimbangkan juga ya, karena kita nggak tahu, takutnya nanti kalian malah jadi kena penyakit kulit ya kan, seperti itu. Jadi kayaknya butuh waktu bertahun-tahun deh untuk bisa menetralisirkan air sungai itu bisa digunakan kembali ya dengan maksimal ya. Atau mungkin memang ada penambahan apa, kalian tahu nggak sih yang itu, ibu lupa apa, zigot itu ya, maksudnya ada yang fermentasi dari apa tuh yang nanti dibuang ke sungai dan bikin sungai jadi bersih. Nah mungkin bisa dilakukan dengan itu ya, dan itu bukan dilakukan hanya sekali 2 kali, tapi mungkin bisa dalam 1 tahun tuh bisa berapa kali ya untuk melakukan hal seperti itu. Ada lagi yang mau ingin ditanya sama ibu? Apakah ikan yang ada di sungai tersebut akan mati? Untuk itu ya, ini dia nih, selain mengganggu makhluk hidup terutama kita manusia, dan itu juga bisa mengganggu makhluk hidup lainnya ya, apalagi di air itu ikan. Mungkin untuk bikin ikan mati itu enggak ya kalau bagi ibu, karena memang pertahanan hidup untuk setiap makhluk itu berbeda-beda. Tapi sesuatu yang dimakan oleh ikan itu adalah sesuatu yang tidak baik, tidak bagus untuk nanti kita konsumsi lagi, atau apalagi ya mungkin ada beberapa yang maaf kurang mampu gitu, kurang bisa mencari untuk makan, akhirnya memilih untuk mancing ikan di sungai. Nah itu mungkin nanti konsumsi ikannya tuh kurang bagus untuk kesehatan, karena ikan yang hidup di air yang tercemar dengan sampah pastinya dia juga akan memakan sisa-sisa dari sampah itu, jadi kayak kurang bagus. Nah, kalau memang kalian punya uang lebih atau ekonomi kalian dalam keadaan baik-baik saja, lebih baik kalian beli ikan yang memang dari peternakan atau memang hasil laut ya. Tapi di laut pun belum tentu juga ya, karena memang kita lihat dari beberapa tahun belakangan ini beberapa sungai di Indonesia juga banyak yang tercemar sama sampah plastik, sampah ya, banyak ikan-ikan yang kemakan sampah plastik terutama. Kasian nggak? Kasian banget ya untuk ikan gitu ya, seperti itu. Dan ada lagi yang mau ditanyakan? Yang soal Bantar Gebang ya, itu adanya di Bekasi. Di Bekasi itu kalau kalian datang ke sana dari beberapa meter aja tuh udah kecium tahu baunya ya, saking banyaknya. Dan kalian tahu nggak,
itu udah kayak mininya gunung. Kalian tahu gunung kan? Iya, seperti itu. Tumpukan sampah tuh tinggi banget. Setiap harinya tuh bisa berapa puluh ton, mungkin bisa ratusan ton. Itu hanya untuk sampah DKI Jakarta dan sekitarnya loh. Jangan salah. Gimana kalau misalkan digabung sama seluruh Indonesia? Waduh, ibu gak ngebayangin, kita pun gak bisa ngebayangin hal itu ya. Kalau kalian mau berkunjung silakan, kalian mempunyai rasa ingin tahu gimana sih Bantar Gebang itu, silakan ya. Nanti boleh kontak ibu juga kalau memang kita mau bareng-bareng ke sana. Cuman pastikan keadaan kalian dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan fit, sehat dan walafiat, karena ibu gak mau nanti kalian malah jadi kena sakit ya, karena memang di area situ lumayan cukup ini kuat banget gitu loh baunya. Nah, kalian bisa bayangin dong gimana warga sekitar yang tinggal di situ setiap harinya cium bau itu ya, sampai memang tuh disediakan emang untuk sampah aja gitu. Makanya orang tua kalian jangan pelit untuk bayar iuran ya. Bayar sampah tuh nggak mahal kok ya, di ibu aja cuma 30.000 setiap bulan, jadi sehari terhitung 1.000 ya. Daripada kalian harus buang sampah sembarangan, pagi ke sungai, ke selokan ya, terutama nih paling sering banget pasti di selokan. Kalau udah kerja bakti tiap hari Minggu ya, setiap minggu tuh bapak-bapak dan ibu-ibu pasti selokan rumahnya tuh banyak banget. Nah, aduh jangan ya, kasihan loh. Nanti efeknya juga ke kalian, ke rumah kalian. Kalau ada curah hujan nih yang terlalu tinggi, terus keadaan kalian ini tidak bisa menghandle ataupun menampung air hujan karena tadi tersumbat air sampah, jadi apa? Banjir kan? Banjir itu. Makanya tidak bisa menyalahkan alam, tapi balik lagi ke diri kita masing-masing, gimana kita terhadap lingkungan ya, seperti itu. Jadi kalian bisa contohin tadi video tentang para anak muda yaitu Pandawara ya di YouTube. Mereka bersosialisasi bersama warga sekitar untuk sama-sama membersihkan sungai yang tercemar sampah segitu banyaknya ya, dan juga sama pemerintah setempat. Boleh kalau kalian punya usulan ya untuk melakukan kegiatan masyarakat tersebut, itu sangat bagus ya. Jangan kan hal itu, kalian bisa menjaga sampah untuk diri kalian sendiri, terutama di kelas nih ya, ya jangan sampai ya, kan gak enak ya kecium baunya nih, ada sampah bekas makanan gak dibuang, botol plastik ya, ganti ya nih, jangan lagi menggunakan botol plastik ini ya, biasakan menggunakan tumbler ya. Jauh lebih hemat, lebih sehat, karena kita nggak tahu nih plastik ini mungkin ada oknum-oknum yang berniat jahat, dia mendaur ulang botol bekas terlihat seperti baru ya. Oknum-oknum yang nakal ya melakukan mendaur ulang botol bekas menjadi botol seperti baru ya, takutnya seperti itu. Ada tuh yang kejadian di mana air aqua ya, nah itu ya, jangan ya. Oke. Mungkin dari ibu itu aja. Kalau misalkan kalian mau dari ibu mungkin itu saja. Nanti kalian silakan tugasnya itu coba cari berita atau artikel atau video bebas tentang pencemaran lingkungan, yaitu terutama karena sampah yang disebabkan oleh sampah. Kasih solusinya, dampaknya ya, terus apa yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga lingkungan tetap bersih gitu. Kemudian nanti kalian tulis di kertas ya, nanti minggu depan ibu harap sudah dikumpulkan semua. Oke? Mengerti? Oke ya, mungkin itu aja dari ibu untuk materi hari ini. Nextnya ibu gak mau lagi masuk kelas dalam keadaan kelas kotor ya, masih banyak sampah, gak mau ibu ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf kalau memang ada salah kata dari ibu. Sampai ketemu di minggu depan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.